Astaga. Kak, kenapa kakak langsung tampar Mirsa? Belum tentu Mirsa salah. Reza, dia udah bikin keponakan kamu tuh celaka. Kalau sampai dia meninggal gimana? Mau tanggung jawab? Kamu sengaja kan? Bikin anak saya celaka. Kamu dendam sama saya gara-gara saya pecat kamu. Kamu kasih makanan ke anak saya, bikin dia jadi alergi? Iya? Enggak Bu, itu nggak benar. Gak usah berdalih kamu. Perempuan jahat. Kak, tenang dulu. Tenang dulu. Mirsa nggak mungkin sengaja ngelakuin ini. Mirsa aja baru kenal sama Kenzo hari ini. Mana dia tahu kalau Kenzo itu alergi sama santan? Gini, aku ceritain dulu. Mirsa pernah masak di sini ayam pop, dan Aurel suka banget. Makanya Mirsa cuma kepengen ngelakuin hal yang sama. Dia nggak tahu kalau Kenzo ternyata alergi. Reza, perempuan ini tuh licik. Masih aja ya kamu diperdaya sama dia? Kak Sarah, mungkin Mas Reza ada benarnya. Ya mungkin Mirsa nggak tahu kalau misalnya Kenzo itu alergi santan. Mirsa, kamu udah izin belum mau masak di sini? Sudah sama Bi Ida. Kak, kalau Bi Ida tahu Kenzo itu alergi santan? Dari aku mulai datang ke sini aja Bi Ida udah tahu. Makanan apa aja nggak boleh dimakan sama Kenzo. Aku tuh udah kasih tahu Bi Ida. Kemarin-kemarin biasa aja kok. Kenzo nggak kenapa-napa. Tapi setelah kamu yang masak, kenapa alerginya kambuh? Iya udah, gini aja. Daripada kita muter-muter ngomongin ini terus dan kita dengar dari satu pihak, lebih baik kita tanya Bi Ida langsung. Apa Bi Ida ngasih tahu Mirsa kalau Kenzo itu alergi santan atau enggak? Kalau Bi Ida nggak ngasih tahu Mirsa, ya berarti Bi Ida yang salah, bukan Mirsa yang salah, Kak. Ida. Ida. Iya, Bu. Ida, coba kamu ceritain ke saya. Apa yang terjadi sama Kenzo setelah dia makan masakan dari Mirsa? Gini Bu, Mbak Mirsa emang minta izin sama Ida kalau dia mau masakin ayam pop buat Non Aurel. Non Aurel minta Mas Kenzo itu ikut makan juga. Dia seneng biar tahu masakannya Mbak Mirsa. Tapi Bu, saya udah ingetin sama Mbak Mirsa kalau Mas Kenzo itu alergi santan dan jangan dikasih Mas Kenzo-nya. Aida kenapa bohong? Mbak Ida nggak kasih tahu saya kalau Kenzo punya alergi santan. Kamu bisa diem nggak? Lanjutin, Ida. Setelah itu saya buru-buru Bu belanja. Tapi pas pulang tahu-tahu Mas Kenzo udah muntah-muntah Bu. Udah sesek napasnya, terus batuk-batuk Bu. Keterlaluan ya? Kak, jangan kasar, Kak. Terlaluan ya kamu. Kamu hampir aja bikin anak saya meninggal. Kamu tuh percobaan pembunuhan, tau nggak? Kita bisa bicarain baik-baik, Kak. Gimana bisa baik-baik sih? Anak saya tuh dicelakain sama perempuan ini. Mbak Ida tolong jangan bohong dong Mbak. Saya sama sekali nggak tahu kalau Kenzo punya alergi santan. Mbak Ida jangan fitnah saya kayak gini. Saya nggak fitnah, saya nggak bohong.
dulu. Nggak mungkin Mirsa ngelakuin ini. Dia nggak mungkin sengaja. Kakak tenang, ya. Kamu bela perempuan ini? Bukannya aku ngebelain, Kak, tapi... Kamu lebih percaya aku atau dia? Kak, tolong jangan kayak gini dong. Aku yakin ini cuma salah paham aja. Kamu lebih percaya perempuan ini dibandingkan aku, kakak kamu. Aku keluar dari rumah ini. Kak Sarah. Kak. Banget kamu Mirsa. Hah? Selalu aja bawa masalah. Bisa-bisanya loh kamu ngerusak hubungan Mas Reza sama Kak Sarah. Aida tolong jangan kayak gini dong, Mbak. Tolong jujur, jangan fitnah kayak gini. Keluar kamu dari rumah ini, ha? Perempuan pembawa sial. Keluar. Kenapa aku bisa lupa kasih tahu Mbak Mirsa kalau Mas Kenjo itu alergi santan. Ini Mbak bisa-bisa dipecat. Oh, jadi Bibi yang menyebabkan alerginya Kenzo kambuh? Maaf Bu Ranti. Bu Ranti, tolong ya jangan dikasih tahu Bu Sarah sama Pak Reza. Saya nggak mau dipecat, Bu. Saya lagi butuh kerjaan, saya butuh uang. Jadi Bibi butuh uang untuk keluarga di kampung? Iya, Bu. Saya butuh buat bayar utang orang tua saya. Kalau enggak, rumah orang tua saya bisa dirampas. Kasihan kalau orang tua saya nggak punya tempat tinggal lagi, Bu. Oke. Saya mau kok kerja sama-sama Bibi. Asal Bibi ikutin perintah saya. Perintahnya itu apa, Bu? Bibi harus fitnah Mirsa bahwa dia yang telah membuat alerginya Kenzo kambuh. Oke? Ida ikut saya. Saya udah transfer untuk keluarga Bibi di kampung. Jadi mulai sekarang Bibi harus tutup mulut dan jangan pernah sampai ada yang tahu soal ini. Iya, Bu. Oke, Bibi boleh pergi. Iya. Aku nggak akan kehabisan ide buat ngehancurin hidup kamu, Mirsa. Kak Sarah, Kak, tolong jangan pergi. Buat apa aku selalu ada di rumah ini? Kalau kamu aja nggak percaya sama aku, kamu lebih percaya sama perempuan yang baru kamu kenal dibandingkan aku, pengganti almarhum ibu kita. Bukannya aku nggak percaya sama kamu, Kak. Tapi aku yakin ini tuh cuma miskomunikasi aja, salah paham. Tolong kamu jangan pergi, apalagi dengan kondisi emosi seperti ini. Kak Sarah, aku mohon Kak Sarah jangan pergi ya. Kenzo itu kan masih dalam masa pemulihan dan masih rawat jalan kan. Aku harap Kak Sarah jangan pergi demi Kenzo. Dan kamu juga, Mas. Tolong jangan keras kepala dong. Ya, aku harap kamu itu bisa bijak dalam menyikapi kejadian ini. Dan aku harap kamu juga bisa adil dan melihat kalau Mirsa itu salah. Udah, lebih baik kamu keluar dulu biar aku yang bujuk Kak Sarah. Pok, Mirsa kemana ya, Pok? Sampai jam segini belum pulang. Dia nggak kasih kabar, saya khawatir. Made tenang aja, ntar juga Mirsa pulang. HP-nya lowbat kali. Iya, tetap saja, Pok, saya khawatir. Udah nggak usah khawatir, Bu Mande. Insya Allah kagak ada apa-apa. Mending kita nunggunya di dalam aja, Nyok. Di sini mah ntar masuk angin. Ayo, Bu Mande. Aku gak nyangka Bi Ida tega fitnah aku di depan Bu Sarah sama Pak Reza.
Apa